Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Faqad faqallahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adim. Al-ayah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan, sehingga atas ridho dan izin Allah kita semua masih diberikan kesehatan untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas di masa pandemi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, keharibaan kita, Nabi akhirul anbiya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda di Masa Pandemi. Saat ini penyebaran COVID-19 sudah menjadi suatu kegelisahan bagi kita masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Karena setiap harinya angka lonjakan positif dan angka kematian akibat wabah virus ini semakin hari semakin bertambah. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, berbagai hal, tindakan dan langkah yang strategis, tapi peranan generasi mudalah yang sangat penting dan berperan aktif dalam memberikan advokasi kesehatan terhadap masyarakat Indonesia. Segala kegiatan, segala aktivitas yang kita lakukan di masa pandemi ini, ketika adanya wabah ini, dilakukan di rumah saja. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir angka lonjakan positif dan angka kematian akibat wabah virus ini. Hadirin yang saya hormati, sudah 1 tahun kurang lebihnya wabah ini kita rasakan, sehingga segala aktivitas, segala kegiatan pemerintah alihkan ke era digital. Awalnya mungkin kita semua merasa nyaman, merasa menikmati dengan keadaan yang seperti ini, karena kita masih bisa meluangkan waktu yang banyak untuk berkumpul bersama keluarga, teman, kerabat, saudara, tetangga, bahkan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu demi waktu yang cukup lama, sehingga kita mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan dengan keadaan seperti ini, sehingga pada dasarnya kita ingin berusaha untuk keluar dari zona nyaman ini. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang dianjurkan, yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Di antaranya yang sering kita singkat dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dari kelima hal
aturan yang ditetapkan pemerintah tersebut diharapkan masyarakat Indonesia dapat mematuhinya dan dapat menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari wabah virus ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu, dan taatilah pada pemerintah yang telah menetapkan peraturan. Dari ayat di atas dijelaskan bahwasannya kita masyarakat Indonesia juga harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selain yaitu mentaati Allah dan Rasul kita. Hadirin yang saya hormati, kita para pemuda ikut berperan aktif, yaitu dengan tidak bersenang-senang, dengan tidak jalan-jalan ke sana kemari, dengan tidak santai-santai dalam kegiatan apapun. Kita para pemuda harus menyadari, introspeksi diri, dan berkontribusi langsung dengan negara kita, negara yang kita cintai ini. Hal apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini di masa pandemi ini. Sebagaimana dalam kutipan bahasa Arab disebutkan, Syubanul yaum rijalul god, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang dihadapkan dengan revolusi industri. Banyak hal yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Oleh karenanya, wajib hukumnya kita generasi muda harus berada di garda terdepan dalam menyikapi revolusi industri ini. Tentunya dengan kita berkontribusi, berkreativitas, dan berproduktif dalam dunia pendidikan, sosial, keagamaan, politik, dan yang lainnya, kita semua akan bersifat penting dan juga bersifat krusial. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda Indonesia yang Islami, kita juga harus tetap produktif. Kita juga harus melihat kondisi sekarang ini, kondisi yang begitu krisis akibat wabah ini. Untuk saat ini, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah pemerintah tetapkan. Kita dukung program pemerintah, kita dukung aturan pemerintah agar wabah virus ini cepat berakhir dan cepat berlalu. Segala aktivitas, segala kegiatan kita bisa kembali normal seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mungkin sekiranya itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kata dari saya, syukran ala ihtimam minkum, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.